Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita ketemu lagi ya di pembelajaran ke-6. Tema hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, dan pembelajaran yang ke-6. Hari ini kita akan coba masuk, buka buku kalian tema 1 hidup rukun, halaman 40 ya. Sudah dibuka bukunya? Pak Gura sudah ya. Buku ini adalah buku kelas 2 SD, tematik ya, tema 1. Kemudian hidup rukun ya, edisi revisi 2017. Baik, mulai ya. Sikap saling menghargai. Kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Lanjut. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Ayo membaca. Nanti tolong kalian latihan membaca. Di sini perintahnya, bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Tolong kalian baca ya nanti teks percakapan di bawah ini dengan suara yang keras. Yuk kita mulai. Ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin berkata, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara berkata, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu berkata, wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Kemudian yang selanjutnya, Udin berkata, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Kemudian ayah berkata, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul. Kemudian Mutiara berkata, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin berkata, kakak baik sekali, maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu berkata, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah berkata, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, setelah kalian membaca teks percakapan dengan suara yang keras, kalian baca lagi ya. Ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasa kamu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nanti tolong kalian jawab ya. Di sini ada teks pertanyaan ya. Mungkin kalau kalian mau baca ini ya, kalian nanti jawab ini ya, dari nomor 1, 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tolong kalian jawab ya. Cuman Pak Guru pesan kalau kalian jawab soal seperti ini, tolong tulisan sendiri ya. Jadi nanti jangan ditulis dengan tulisan orang tua kalian. Baik, Pak Guru lanjutkan. Kita buka halaman 42 ya. Ternyata soal ini dikerjakan dari nomor 1 sampai kerjakan sampai nomor 9 ya. Jadi ada kurang lebih 9 soal. Baik, kita lihat soal pertanyaan pertama ya. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Kalau kita lihat tadi membicarakan apa?
yaitu sedang membicarakan untuk liburan mau pergi kemana ya. Minggu nanti kita akan wisata kemana. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kalian bisa jawab dengan melihat teks ini terlebih dulu. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Kapan sih rencana perginya akan dilaksanakan? Maka jawabannya tentunya kalian anak-anak pasti akan menjawab hari Minggu nanti ya. Ini udah jelas semua ya. Jadi cara menjawabnya seperti itu ya. Untuk nomor 3, pertanyaannya seperti ini, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Maka kalian juga baca di sini, yang mengusulkan itu ada salah satunya adalah Udin ya. Udin tuh bilangnya pengen ke kebun binatang. Terus Mutiara pengennya ke gunung ya. Kemudian yang mengusulkan 2 ya. Jadi itu jawabannya ya. Oke, baik, gua rasa jawaban lainnya kalian jawab dengan jawaban kalian sendiri. Ingat, di sini ada soal yang mungkin terlihat sulit ya, tapi sebenarnya nggak sulit. Nomor 9 misalkan. Menurut pendapatmu peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Jadi jawabannya kalau kita lihat ini kan sedang musyawarah ya. Kalau sedang bermusyawarah, sedang berdiskusi, kemudian menentukan pendapat dengan kesepakatan yang akhirnya mendapat sebuah kalimat kesetujuan yang sama, semua anggota setuju, itu namanya sila keempat gitu ya. Sila keempat kok masuk sila keempat? Karena sila keempat itu adalah bunyi apa? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau kita melakukan musyawarah masuk ke sila 4 nih ya adik-adik ya, anak-anak ya. Lanjut ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini, kemudian susun menjadi sebuah cerita. Oke, kita buat dulu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan kalimat yang baik. Susunlah menjadi sebuah cerita. Oke, maksudnya jawabnya di sini ya. Baik, buka halaman 43. Kita baca lagi ya. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Jawabannya sih pernah ya. Jawabannya pernah. Nggak mungkin kita nggak pernah. Baik, kita teruskan. Soal berikutnya, kalimat berikutnya. Ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Nah, kamu bercerita, ini emang harus kamu ceritakan. Kalau kamu nggak punya cerita, ya kamu coba membuat sebuah karangan sendiri ya. Jadi nggak apa-apa kok kamu mengarang, tapi dalam hal ini kamu ingin belajar berlatih mengeluarkan sebuah cerita. Boleh kamu di depan orang tuamu. Oke. Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Ya pasti dong, kamu pasti ada yang bilang saya nggak adil, ini nggak adil. Tapi dalam hal ini kita harus berbaik sangka dengan orang tua kita ya. Kalau Pak Guru, jadi kamu Pak Guru sekarang merasa bahwa yang dilakukan oleh orang tua kita itu sangatlah adil. Baik, kita lanjutkan. Ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu. Salah satunya adalah kalau kita lihat ya, ayah dengan ibu itu adil sama kita, yaitu kita dibiasakan untuk diberikan uang ya yang sama. Misalkan Pak Guru rasa itu hal yang cukup adil. Adik dan kakak kadang-kadang diberikan yang beda, itu juga adil juga, karena mungkin kebutuhan kakak kita itu lebih besar daripada kebutuhan kita sendiri. Kita kan anak kelas 2 SD, jadi kalian beda dengan kakak kalian yang mungkin sedang SMA, sedang belajarnya juga butuh jajan yang banyak gitu ya. Jadi itulah contohnya ya. Jadi oke, ayo menulis ya. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan di atas? Ada ya ungkapan, ada salah satunya adalah kita cari ungkapan pada teks percakapan itu ya. Kita cari lagi, misalkan ini ya, misalkan ini ya.
kepala dingin. Kemudian kita pilih lagi di sini mengambil jalan tengah. Jalan tengah ini sebenarnya juga ungkapan ya. Jadi jalan tengah itu kita ambil solusi ya. Kita ambil pilihan yang adil gitu ya. Jalan tengah bijaksana lah ya. Oke, pemirsa itu ya. Kita akan lanjut lagi ke yang tadi, dicari ungkapan arti. Nanti kalian tulis, boleh kalian tulis di buku nanti ya, jalan tengah. Oke. Kemudian artinya apa nih kamu buat ya. Kemudian yang kedua adalah ini tadi kepala dingin. Oke. Kepala dingin. Kepala dingin itu artinya nanti kalian tulis di ini ya, di buku kalian ya. Ada dua ya, jadi ada dua yang Pak Guru temukan. Baik, soal berikutnya kali ini kita akan diminta ambil kesimpulan. Ini kesimpulan loh. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Maka kalian kalau mau tenang, mau damai, mau enak hidup kalian harus hidup rukun di rumah. Yaitu misalkan kita tidak memaksakan pendapat kita harus mengerti, kita itu saling menghargai dan tidak mau menang sendiri gitu ya adik-adik ya, anak-anak ya. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Baik, ini ada jalan tengah. Oke. Ada mobil, ada bernomor, ada bangun, ada macet, ada bekal, dan ada tiket. Kita baca lagi, berwisata ke kebun binatang. Nah, maksudnya gini, misalkan Pak Guru baca, terus nanti kalian tulis di buku ya. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Titik-titik, dapat diambil apa? Jawabannya misalkan ini, jalan tengah, ya gitu ya. Oke, kita coba coret sedikit. Di sini untuk yang pertama kalian boleh isi seperti ini ya. Tadi kan udah kita temuin jawabannya. Kalian nanti isi jalan tengah di sini. Ya, kalian isi di sini. Oke. Adik-adik kita lanjutkan. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Sorry. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah titik-titik. Dan apa? Kalau kita lihat sih di sini yang paling pas jawabannya adalah sudah bangun ya. Sudah bangun. Udin sudah bangun pagi-pagi gitu ya. Dan gitu ya jawabannya. Jadi kalian ini seperti itu. Untuk soal berikutnya, ya adik-adik kita lanjutkan di sini. Coba nanti kalian jawab semua ini ya. Kalian jawab semua sampai sini ya. Kalian tulis soalnya. Ya, ini kalian perlu tulis soalnya. Ini sekalian di sini ada dua item yang Pak Guru kejar supaya kalian paham bahwa di sini ada unsur pertama menulis, yang kedua membaca. Silakan itu ya. Oke, yang berikutnya adalah unsur menghitung. Nanti kita akan lihat di sini ada matematikanya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, pada saat ke kebun buah, tadi kan pengen pergi jalan-jalan ya. Di sini kita ada saya mendapat tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Baik, 354. Maksud dari 354 ini adalah kita harus tahu ya. Di sini ada tulisan, Pak Guru zoom dulu di sini. Ada tulisan seperti ini ya. Kok kita harus belajar ini sih? Jadi gini, kita akan menemukan angka-angka yang dimana kita harus tahu angka tersebut
pelajaran buat kelas kita. Perhatikan nomor salah satu tiket kebun buah bernomor 354. Baik, kita lihat sini ya. 354 itu kalau kita lihat di sini dalam bentuk kubus satuan. Pak Guru coba ulang kembali, di sini adalah satu kotak seperti inilah, 100 kotak ya. Jadi jumlahnya tuh 100 kotak. Kalian pernah Pak Guru ajarkan di materi sebelumnya ya. Kemudian kalau ada 2 ya berarti 200. Oke. Kalau ada 3 ya berarti 300. Jadi ini jumlah kubusnya itu udah berapa kotak kalau seperti ini? Ya 300. Karena ada 3 lapis. Dan kita paham di sini sudah diajarkan di materi sebelumnya. Jumlah seperti ini kalian gak usah hitung lagi karena kotak di sini sudah ketentuan, dimana ketentuannya syaratnya adalah satu lapisan seperti ini adalah 100 kubus satuan, gitu ya. Oke adik-adik, anak-anak, kita akan lanjutkan lagi. Di sini kan ada 3, 4, 5, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus hitung terlebih dulu ada 5. Nah, kita di sini adik-adik juga sudah pernah ya. Di sini adalah banyaknya satu tumpukan sebenarnya adalah 10. Jadi kita adik-adik tinggal hitung di sini ya. Cukup tinggal hitung di sini berarti 10 ya, nih. 20, 30, 40. Oke, 50. Ini 50. Nah, kalau misalkan kalian adik-adik sudah paham, anak-anak sudah paham di sini, hitungnya lebih gampang. Kalau seperti ini itu nggak usah pakai rumus, kita hitung satuan. 1, 2, 3, 4. Ya 4. Nah, udah selesai. Seperti ini dijumlahin semua. Nah, yang paling penting dari tahap ini adalah penjumlahan ke bawah. Penjumlahan ke bawah ngapain sih? Yang seperti ini, contoh ya. Oke, kita bikin contoh. Misalkan tadi udah ada 300 ditambah 50 ditambah 4. Nah, ini adalah penjumlahan ke bawah. Jadi adik-adik, anak-anak harus bisa seperti ini. Lihat, misalkan 0 ya, ditambah 0, habis itu tambah 4. Jadi jawabannya 4 sini ya. Oke, jadi jawabannya 4. Terus tapi di sini juga harus tahu juga ya, adik-adik, anak-anak di sini harus rata kanan ya. Rata kanan jadinya. Terus yang ini nih, 0 ditambah 5 kan 5 ya. Tuh. Jadi anak-anak di sini harus aturan nulisnya harus bisa. 3 nggak ada yang tambah, tulisin 3. 354 jawabannya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau belum paham ya nanti kita lanjutkan lagi supaya lebih paham. Jadi jawabannya banyaknya kubus ada 354. Nah, harus bisa nih. 354 ditulisnya, dibaca 354 gitu ya. Anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini ada lagi pertanyaan soal berikutnya. Bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan. Nah, kalau kita dikasih soalnya misalkan 454 nih, kubus satuan. Kita pun harus bisa menggambarnya. Oh, berarti kalau kita mau gambar kayak gini, ya anak-anak harus ngerti konsepnya. Di sini 4 berarti 400-an, 4 lapis kubus yang besar seperti ini. Ini 100, tumpukan gini 100. Ini ada 3, terus ini yang 4 berarti 400 pas ya. Kemudian kalau yang berdiri tegak ini kan kelihatan ya, yang berdiri tegak ini 10, 20, 30, 40, 50. Nah, anak-anak juga di sini pasti ini penasaran ya, kok 50 ya, ini kan dari soal tersebut ya.
Nah kalau yang ini misalkan yang terakhir nih 4, ya memang dia terakhirnya 4, dan ini enggak sulit. Mungkin berapa gambarnya susah pak, gambar ini karena kalian belum terbiasa. Kalau kalian terbiasa, kalian pasti bisa menggambar dengan baik ya. Seperti ini tuh udah nggak sulit kalau kalian sering. Tapi kalau kalian jarang latihan, jarang nulis, kalian menganggap gambar ini tuh kok susah, berat gitu ya. Nah ini karena kalian jarang menulis, jarang belajar gitu ya. Baik, banyaknya kubus ada 454. Dibaca 454. Baik, Pak Guru lanjutkan. Tolong di sini tulis lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Ingat, tulis lambang bilangan berikut dengan kata-kata, bukan dengan kubus satuan. Tapi kita akan tulis misalkan 675. Misalkan ini, kayak gini ya. 600 ya 75. Kalian tulis yang rapi ya, jangan seperti contoh ini karena nulisnya di layar, jadi hasilnya kurang bagus. Nah kalian harus berusaha tulisan kalian supaya bagus. Kenapa? Karena dengan tulisan bagus ya kalian bisa menjadi seorang yang berhasil, sukses, dan bisa dibaca tulisannya oleh siapapun, sehingga orang lain akan senang dengan hasil kerja yang kalian buat. Seperti itu ya, buat yang bagus ya. Oke, jadi nanti kalian adik-adik anak-anak kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya. Baik, sampai di sini mungkin pembelajarannya kita. Untuk sekarang aku bisa ini tidak usah ditulis. Ini cukup kalian yakin atau tidak. Kalau kalian yakin, maksudnya gini. Berilah tanda checklist pada kotak dengan bantuan gurumu. Kalian yakin nggak? Misalkan gini, nomor 1 menyebutkan ungkapan pada teks cerita hidup rukun. Kalian yakin bisa nggak? Kalau kalian yakin bisa, kalian checklist gitu ya. Tuh, tapi kalau kalian nggak bisa ya nggak usah, diamkan aja, atau diamkan aja ya. Nomor 2, misalkan nomor 2 gini, menemukan arti ungkapan. Kalian bisa nemuin nggak arti ungkapan di teks cerita hidup rukun? Kalau kalian nggak menemukan artinya, nggak tahu artinya, ya memang susah sih, nggak usah diisi atau di strip ya. Memang nomor 2 ini agak susah, tapi lama-lama kalian bisa ya. Oke, dari sini sampai nomor 12. Kalau emang kalian bisa, kalian checklist ya. Tapi ini bukan kalian isi ya, ini hanya meyakinkan diri kita. Dan kalian anak-anak harus bisa ya, harus bisa. Dan kalian kalau nggak bisa harus latihan, harus bisa belajar sampai kalian mengerti dan bisa bertanya pada saat Zoom ya. Jadi kalian boleh bertanya pada saat Zoom. Baik, sampai di sini kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf ya. Pak Guru doakan kalian supaya sukses, pintar, semua tercapai cita-cita ya. Dan semoga pembelajaran yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin.